Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Adani. Di sini saya akan mempresentasikan kerja praktek untuk UTS, yaitu implementasi dan konfigurasi switch pada infrastruktur jaringan Bank Mandiri di cabang Jakarta Mangga Besaraya. Ya, langsung saja, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi itu telah mendorong transformasi layanan perbankan menjadi digital seperti e-banking, mobile banking, ATM, dan CRM. Nah, infrastruktur jaringan itu menjadi kunci utama agar layanan perbankan dapat berjalan dengan stabil, aman, dan real time. Bank Mandiri sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia memiliki jaringan luas dengan jutaan nasabah sehingga membutuhkan sistem jaringan yang handal, aman, dan dapat dikembangkan. Nah, gangguan pada jaringan di salah satu cabang itu dapat menghambat proses transaksi dan berpotensi untuk merugikan reputasi bank. Nah, dalam konteks infrastruktur jaringan, switch di sini merupakan perangkat inti yang memegang peran strategis. Tidak hanya menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal, tapi juga mendukung beberapa fungsi seperti segmentasi jaringan melalui VLAN, yang nantinya untuk memisahkan traffic antar divisi-divisi. Kemudian pengaturan lalu lintas data yang efisien agar tidak terjadi bottleneck atau koneksi yang lambat atau latensi yang sangat tinggi atau kehilangan paket sehingga seluruh traffic dapat berjalan dengan optimal. Kemudian rekaman jaringan melalui fitur port security, ACL, dan integrasi autentikasi terpusat menggunakan Takax Plus. Nah, selanjutnya ketersediaan jaringan tinggi, high availability, melalui fitur redundansi dan protokol STP untuk mencegah terjadinya loop dan downtime. Kemudian prioritas traffic untuk memastikan transaksi ke server core banking berjalan tanpa hambatan, integrasi dengan sistem monitoring pusat menggunakan SNMP ya untuk memudahkan manajemen jaringan. Dan nantinya itu jika sudah maka akan bisa diremote melalui SSH. Jadi di jaringan bank di Mangga Besaraya, jadi nanti jika sudah implementasi maka akan bisa diremote melalui SSH dan akan dipantau selama 24 jam. Nah, untuk rumusan masalahnya, bagaimana merancang dan mengimplementasikan switch jaringan pada skala enterprise di Bank Mandiri cabang Jakarta Mangga Besaraya agar memenuhi standar keamanan, reliabilitas, dan ketersediaan layanan perbankan. Kedua, bagaimana melakukan konfigurasi switch untuk mendukung kebutuhan operasional bank, seperti segmentasi jaringan, trunking antar switch, penerapan port security, STP untuk mencegah loop jaringan, dan kemudian TAC Express sebagai mekanisme autentikasi dan otorisasi terpusat. Dan termasuk selanjutnya rumusan masalahnya, bagaimana menjaga aspek keamanan jaringan di level switch, termasuk mencegah dari akses ilegal ke jaringan internet cabang, melindungi data transaksi agar tetap aman, dan memastikan hanya perangkat terdaftar saja yang dapat terhubung. Lalu bagaimana memastikan ketersediaan jaringan cabang melalui konfigurasi redundansi, monitoring, dan failover link sehingga layanan nasabah tetap berjalan meskipun ada terjadinya gangguan. Sebenarnya apa saja tantangan teknis yang muncul dalam proses implementasi serta bagaimana langkah penyelesaiannya. Tujuannya memahami dan mempraktikkan proses implementasi serta konfigurasi switch jaringan pada infrastruktur enterprise banking di Bank Mandiri, Mangga Besaraya untuk menciptakan jaringan yang stabil, aman, handal, dan tersegmentasi
sesuai dengan standar keamanan perbankan, yaitu dengan menerapkan VLAN untuk segmentasi jaringan berdasarkan divisi dan layanan, konfigurasi trunking, menerapkan port security, kemudian membangun redundansi dan failover atau interchannel ya atau dual link sehingga ketika satu jaringan mati maka akan ada eh, jalur lainnya yang membackup jalur yang mati tersebut sehingga meskipun ada gangguan maka ia tetap berjalan. Kemudian pengamanan akses manajemen switch dengan Takas Plus dan enkripsi password. Selanjutnya, manfaat kerja praktek bagi mahasiswa itu memperoleh pengalaman praktis dalam implementasi dan konfigurasi switch pada jaringan enterprise, meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keamanan jaringan termasuk Takas Plus, akses control list, dan port security, mengembangkan kemampuan analisis masalah jaringan serta pemecahan masalah teknis terkait redundansi, failover, dan performa jaringan. Bagi Bank Mandiri, mendukung stabilitas dan keandalan jaringan cabang sehingga layanan transaksi nasabah itu nantinya dapat berjalan lancar tanpa gangguan. Meningkatkan keamanan implementasi access control list dan autentikasi secara terpusat. Ya, kemudian untuk profil perusahaan, nah di sini PT BRK Harya Perkasa adalah perusahaan penyedia solusi teknologi informasi yang bergerak di bidang infrastruktur jaringan, sistem keamanan TI, integrasi perangkat keras dan perangkat lunak, serta layanan konsultasi dan implementasi TI untuk enterprise. Layanan utama, implementasi dan konfigurasi jaringan enterprise, termasuk switch, router, firewall, dan perangkat keamanan jaringan, integrasi sistem TI, dan solusi keamanan seperti AAA, Takas Plus, Port Security, VLAN, dan COS. Layanan monitoring dan manajemen jaringan melalui SNMP, Syslog, serta konfigurasi redundansi dan high availability. Kemudian konsultasi dan audit infrastruktur TI untuk meningkatkan keamanan, performa, dan efisiensi operasional. Visi menjadi penyedia solusi IT terkemuka yang handal dan inovatif untuk institusi besar di Indonesia. Misi memberikan layanan implementasi, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur TI yang aman, efisien, dan sesuai dengan standar internasional. Untuk metode pelaksanaan, pertama yaitu pengumpulan data. Se- Yang pertama, studi literatur yang mempelajari standar internasional terkait jaringan komputer switch, VLAN, COS, STP, port security, dan keamanan jaringan. Mengkaji dokumentasi teknis switch. Nah, di sini untuk eh, Bank Mandiri cabang itu menggunakan switch Huawei. Kemudian observasi lapangan, eh, mengamati secara langsung infrastruktur jaringan Bank Mandiri, kemudian mengecek kondisi perangkat existing, termasuk switch lama, port, uplink, dan patch panel sebelum dilakukan penggantian atau konfigurasi ulang. Jadi mengecek dahulu perangkat-perangkat yang existing, tentang perangkat itu masih ada ataukah tidak. Jika masih ada, maka konfigurasinya akan jelas dibedakan, gitu. Kemudian melakukan komunikasi dengan tim IT, Bank Mandiri cabang, dan pusat terkait kebutuhan jaringan dan kendala yang ada. Untuk tahapan implementasi, yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan jaringan, analisis masalah existing, dan pemilihan untuk perangkat yang baru. Identifikasi kebutuhan jaringan cabang meliputi jumlah PC, teller, customer service, ATM, server lokal, printer, dan maupun perangkat-perangkat jaringan lainnya atau perangkat lainnya. Analisis masalah jaringan existing seperti keterbatasan VLAN, kurangnya keamanan port, tidak ada failover atau traffic yang tidak terprioritaskan. Jadi yang pertama itu adalah ini. Kemudian menentukan kebutuhan perangkat baru termasuk core switch dan access switch sesuai standar di Bank Mandiri.
Kemudian tahap perancangan topologi jaringan, mendesain topologi dengan core dan akses switch, segmentasi VLAN per divisi, uplink redundan, dan COS. Jadi mendesain jaringan cabang, pembagian core dan switch dan akses switch. Kemudian merancang segmentasi-segmentasi untuk VLAN antar divisi seperti teller, customer service, manajemen, dan lain-lain. Kemudian menentukan jalur uplink redundan untuk failover. Kemudian menentukan konfigurasi cost untuk prioritas traffic critical seperti transaksi core banking. Jadi ada inti dari jaringan tersebut. Kemudian tahap implementasi, instalasi perangkat switch, konfigurasi dasar, hostname, IP manajemen, SSH, banner, password enkripsi. Kemudian konfigurasi VLAN sesuai divisi dan perangkat, konfigurasi terang, implementasi support security, aktivasi STP, konfigurasi COS, konfigurasi redundansi, dan failover link antara core switch dan switch access. Kemudian integrasi TACAX Plus untuk autentikasi administrator. Kemudian keempat, tahap pengujian atau tahap testing, yaitu menguji konektivitas antar perangkat dalam VLAN yang sama, menguji komunikasi antar VLAN menggunakan switch layer 3 atau router, menguji port security dengan mencoba menghubungkan perangkat yang ilegal ya atau yang tidak sah. Kemudian uji failover dengan memutus salah satu link redundan untuk memastikan layanan tetap berjalan. Jadi ketika linknya eh, link redundan itu sudah berjalan, maka kita untuk memastikannya yaitu men shutdown salah satu link tersebut ya. Apakah ketika salah satu link mati, jaringan akan tetap berjalan atau tidak. Jika berhasil, maka walaupun link mati, salah satu link mati, maka dia akan tetap berjalan. Kemudian tahap dokumentasi, catat seluruh konfigurasi switch, script, screenshot, dan hasil konfigurasi, mendokumentasikan topologi akhir setelah implementasi, membuat laporan hasil uji jaringan, termasuk performa, keamanan, dan kestabilan koneksi. Untuk alat dan bahan, yaitu perangkat Huawei, akses, kemudian pendukungnya ada laptop atau kabel konsol, software seperti Mobile Excel, WhatsApp, dan lain-lain. Untuk desain topologi, itu ada core switch, akses switch 1, 2, 3, dan redundancy link untuk high availability dan failover. Standar dan prosedur, standar jaringan menggunakan IEEE 802.1Q untuk VLAN, untuk STP-nya IEEE 802.1D. Untuk keamanan SSH menggunakan access control list, port security, dan TACAX Plus. Untuk high availability-nya itu menggunakan redundancy link, STP, dan Ether channel. Nah, untuk jadwal pelaksanaan, bulan pertama perencanaan dan persiapan. Minggu pertama koordinasi dengan tim IT pusat, cabang, dan vendor. Minggu kedua inventarisasi perangkat existing, audit topologi, analisis kebutuhan VLAN dan jaringan. Minggu ketiga desain topologi fisik dan logis, IP plan, validasi, desain bersama network engineer Bank Mandiri. Kemudian minggu keempat persiapan perangkat. Dan untuk minggu bulan kedua itu minggu kelima instalasi fisik switch, koneksi kabel, labeling, dokumentasi, konfigurasi dasar switch, IP manajemen, default gateway, NTP, DNS, akses SSH. Minggu ketujuh konfigurasi VLAN, VLAN if, trunking, dan penentuan akses port. Minggu ke-8 konfigurasi keamanan STP, port security, ACL, dan TACAX Plus. Nah, untuk minggu ke-9 konfigurasi SNMP, syslog, auto backup, dan penerapan COS. Minggu ke-10 menguji fungsi fungsional, konektivitas VLAN, port security, access control list, dan failover spanning tree protocol. Minggu ke-11 menguji performa jaringan seperti latensi, integrasi monitoring. Minggu ke-12 dokumentasi konfigurasi, laporan hasil uji, latihan eh, dan penyusunan laporan akhir kerja praktek. Untuk hasil yang diharapkan membantu instalasi dan konfigurasi switch Huawei, core dan akses, implementasi VLAN, segmentasi untuk teller
CS, back office, manajemen, ATM, dan Warangkin Kiso. Kemudian konfigurasi terang antar VLAN dan uplink ke router atau SD-WAN, penerapan port security dan BPDU protection untuk mencegah perangkat ilegal dan loop jaringan, aktivasi STP dan LHCP atau Ether terang untuk redundancy dan high availability, implementasi cost agar traffic transaksi core banking tetap prioritas, dan mengintegrasi monitoring Takax Plus, SNMP, Syslog untuk audit dan pengawasan jaringan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk eh, kerja praktik ini karena ini baru sampai bab 3 untuk UTS. Selebihnya nanti berarti untuk bab selanjutnya itu ada bab 4, 5 hingga 6 mungkin itu untuk implementasinya serta hasil-hasil dari implementasi switch ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.